Pernah nggak sih ngerasa kota ini tuh kadang terlalu berisik? Jalanan macet, klakson di mana-mana, bikin kepala rasanya mau pecah. Nah, buat kita paling bener itu ya jalan dadakan di malam hari. Pas orang-orang udah pada tidur, kita malah manasin mesin, siapin kamera, tempel GoPro di kap mobil, bersihin kaca sedikit biar pandangan makin jernih. Bener-bener kerasa banget vibe tenang. Sebelum perjalanan panjang dimulai, rasanya kayak neken tombol reset buat otak. Kita narik napas panjang, siap-siap buat ninggalin rutinitas dan ngebiarin aspal malam yang ngambil alih semua kendali. Jalan Setiabudi yang biasanya padat sekarang udah mulai lega. Kita jalan pelan-pelan, nikmatin sisa-sisa lampu kota. Sebelum akhirnya masuk ke gerbang tol, pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan keganti sama gelapnya pohon di pinggir jalan. Nah, di momen ini tuh biasanya mulai kerasa transisinya. Dari yang tadinya masih mikirin kerjaan, perlahan-lahan pikiran mulai kosong. Beban di pundak kerasa makin ringan seiring jarum speedometer yang makin naik. Fokus cuma ke setir sama jalanan di depan. Kita lihat Google Maps yang nyala di tengah gelapnya kabin mobil. Rasanya kayak punya navigator pribadi yang nuntun kita ke antah berantah. Rutenya masih panjang banget membentang di layar. Tujuan emang masih jauh, tapi kita santai aja. Karena setiap perjalanan selalu punya cerita magisnya sendiri di mil pertama. Jalan tol malam itu punya magisnya sendiri. Kadang kita bisa berjam-jam nyetir tanpa ngomong apa-apa. Anehnya keheningan ini sama sekali nggak canggung. Cuma ditemenin suara mesin sama ban yang bergesekan dengan aspal. Playlist musik ngalun pelan dari speaker mobil, nambahin kesan sinematik buat mata kita sendiri. Ngelewatin deretan mobil-mobil yang jalan pelan di lajur kiri, bener-bener ngasih efek highway hipnosis yang bikin tenang banget. Ritme garis putih di jalan yang putus-putus sama lampu-lampu jalan yang lewat cepet di sebelah kanan kiri tuh berasa kayak mesin waktu. Seakan-akan dunia di luar mobil ini lagi berhenti berputar. Kita nggak peduli jam berapa nyampenya, yang penting kita nikmatin aja prosesnya. Nyetir malam itu rasanya bebas banget, kayak nggak ada batasan waktu yang ngejar-ngejar kita. Tapi sekuat-kuatnya orang nyetir, pasti butuh yang namanya rest area. Pegal di pinggang udah mulai ngirim sinyal minta diregangin. Kita mutusin buat nepi bentar di kilometer 147. Udara dingin malam langsung nampar muka pas buka pintu mobil. Ternyata biarpun udah malam, tempat ini masih hidup banget. Banyak orang dengan muka bantal tapi tetap maksain melek. Ada suara live music yang sayup-sayup kedengeran. Lumayan lah buat hiburan gratis sambil regangin otot kaki yang mulai kaku. Ritual wajib selanjutnya ya pasti masuk minimarket. Muter-muter bawa keranjang kuning,
Cahaya lampu minimarket yang terang banget bikin mata sedikit silau. Cuma buat milih snack sama minuman dingin yang bakal jadi amunisi tambahan buat melek di sisa jalan tol nanti. Setelah lewat dari tol, mata perlahan mulai ngantuk. Kopi yang tadi dibeli kayaknya udah mulai habis efeknya. Tapi anehnya, perut malah ikutan bunyi. Padahal jam segini aslinya jam tidur. Tapi cacing di perut nggak mau kompromi. Di tengah jalan, kita sempat ngelihat ada pelang gede banget tulisan rumah makan tahu Sumedang. Wah, dalam hati mikir, pas banget nih makan tahu anget-anget campur cabai rawit. Walaupun lampunya terang, tapi dikasih tahu pelayannya, ternyata udah tutup. Asli, itu rasanya kayak di PHP-in sama cewek yang kelihatannya suka sama kita, ternyata cuma dianggap temen. Ya udahlah, lanjut gas nyari warung lain yang masih buka. Akhirnya pas lihat neon sign biru, terang tulisan Mergosari nyala di pinggir jalan Ciamis, kita langsung otomatis belok. Parkirannya lumayan gede, dan insting bertahan hidup langsung mengarahkan kita ke meja makan. Bener aja, makan di jam kritis begini tuh rasanya beda. Ayam goreng, sambal, sama nasi anget yang bentuknya sederhana, tiba-tiba kerasa kayak makanan bintang 5. Suapan pertama aja udah bikin merinding saking enaknya. Tapi yang jelas, tenaga kita full lagi buat ngelanjutin sisa perjalanan yang udah tinggal dikit lagi. Akhirnya setelah berjam-jam ngelihat aspal gelap, kita sampai juga di Tasikmalaya. Kota yang dari tadi cuma ada di Google Maps, sekarang udah di depan mata mobil. Langsung masuk pelataran Aston Inn, rasanya lega banget bisa matiin mesin dan turun bawa barang. Udara malam Tasik langsung nyambut kita dengan tenang. Masuk lobi yang sepi, nyusurin lorong kamar yang panjang. Rasanya kayak adegan film yang udah mau habis. Bau khas karpet hotel sama AC dingin bikin mata makin berat pas kartu kamar bunyi klik dan pintu kebuka. Hal pertama yang dipikirin cuma satu, kasur empuk. Hari pertama resmi selesai, kita lempar tas ke kasur dan langsung rebahan. Kita butuh tidur yang cukup. Karena besok pagi petualangan yang aslinya baru mau dimulai. Tapi tunggu dulu. Tiba-tiba otak ngingetin kalau dari tadi di jalan muka udah kusem banget kena debu. Dengan berat hati dan sisa-sisa tenaga, kita harus maksa bangun lagi. Biarpun badan rasanya udah mau rontok, kebersihan tetap nomor 1, bos. Abis lap muka pakai handuk, akhirnya baru deh kita beneran bisa narik selimut dan tidur pules beneran. Selamat pagi Tasikmalaya. Cuaca hari ini bener-bener cerah, langitnya biru dan bersih banget. Cahaya matahari masuk lewat celah kaca, bikin semangat langsung keisi penuh habis mandi, dan siap-siap kita langsung jalan. Pas banget buat acara utama kita hari ini. Iya, alasan kita nyetir jauh-jauh dari Bandung semalaman itu sebenarnya simpel banget. Cuma buat datang ke nikahan teman lama. Kadang effort gila tuh emang dibutuhin buat nepatin janji ke teman lama. Fit check sebentar di kaca sambil lihat dekorasi bunga yang cantik. Momen ngumpul begini setelah sekian lama gak ketemu tuh mahal harganya.
Sebuah perayaan kecil yang ngasih energi positif sebelum kita lanjutin perjalanan hari ini. 1, 2, 3 jalan. Kelar kondangan, kita langsung check out dan arahin setir ke Garut. Rute ini tuh selalu jadi favorit, karena di dalam perjalanannya dapet banget serunya. Pemandangannya mulai perlahan-lahan berubah total. Dari gedung, perkotaan, macet lampu merah, semua mulai berganti jadi hamparan sawah hijau yang luas banget. Jalanan berkelok, ngelewatin jembatan, dan bukit-bukit yang benar-benar memanjakan mata. Udaranya juga kerasa makin sejuk pas jendela mobil dibuka. Aroma khas daun basah sama hawa pegunungan langsung nyegerin paru-paru. Saking keasikannya nikmati pemandangan sekitar, gak sadar kalau perut udah mulai minta jatah makan siang. Akhirnya kita mampir ke Asap Strawberry. Gila sih ini tempatnya, makanannya enak, tapi yang bikin juara itu view gunung megah tepat di depan mata. Bayangin aja duduk santai, makan enak, sambil disuguhin lukisan alam sedekat ini. Anginnya sepoi-sepoi, bener-bener ngasih ketenangan ekstra. Jujur, ini semua bikin males buat buru-buru pulang. Gimana kalau saya jadi strawberry aja, biar bisa nginep di sini? Nah, abis makan ini, kita mulai agak iseng nyari rute jalan yang beda dari biasanya. Jiwa sok petualang mendadak muncul gara-gara ngelihat rute alternatif di peta. Pas diikutin jalurnya, malah dikasih jalur tanah campur batu yang lumayan bikin mobil goyang-goyang parah. Ini perut yang habis diisi, berasa dikocok ulang. Ngelihat rintangan batu-batu yang besar-besar ini, jujur bikin agak deg-degan juga. Dan sebenarnya ini sambil mikir juga dalam hati, ini beneran bisa tembus nggak ya? Ya, tapi namanya juga road trip, hal random kayak gini yang bikin seru. Kalau jalannya mulus terus kan, nggak ada bahan buat diceritain nanti. Lucunya setelah disiksa jalan rusak, kita malah nemu Alfamart yang letaknya di pinggir jalan. Yang bikin kaget bukan minimarketnya, tapi langit yang sangat biru dan angin yang sangat sejuk ini. Jujur, nggak nyesel sih berhenti di sini. Gara-gara disambut sama cuaca yang asoy banget, kita iseng deh jalan-jalan lagi sekitar sini buat telusuri pemandangan di sekitar sini. Siapa tahu nanti dapat pemandangan yang bagus. Sekalian arah pulang ke Bandung juga. Ya walau jalannya muter banget. Bener aja, pas kita lagi asik-asiknya nyetir buat ngejar sunset, kita ngeliat ada yang jual jajanan unik di pinggir jalan. Namanya Burayot Simadu. Bentuknya lucu, proses bikinnya juga unik banget, digoreng dadakan, wangi adonan manisnya, bener-bener bikin kita nggak tahan buat beli, dan pas dicoba rasanya manis legit. Kelar jajan, kita langsung tancep gas lagi, lanjut nyari spot pemandangan yang asik. Dan gila sih, pas lewat satu belokan, kita bener-bener kaget banget nemu pemandangan sebagus ini. Kita melihat langsung langit-langit sore yang lagi pamer-pamernya ngeluarin warna jingga. Matahari memperlihatkan siluet yang cantik banget di belakang pohon-pohon dan bangunan di sekitarnya. Jalanan juga makin adem, nikmatin suasana sekitar sambil ngeresapin angin sore di Garut tuh
bener-bener buat kita tenang banget selama perjalanan pulang ini. Kami kan. Mata dewa tuh, Ben. Setelah puas nikmatin sunset, kita akhirnya bener-bener putar balik ngarahin mobil balik ke rutinitas. Langit yang tadinya jingga, perlahan-lahan berubah jadi gelap total. Dan kita mulai menuju ke tol Padalenyi untuk melanjutkan perjalanan pulang. Jalanan tol malam ini tidak terlalu padat, jadi kita bisa sambil menikmati langit dan ngeresapin semua kejadian dari hari pertama sampai sekarang. Banyak hal yang tidak terduga dan tidak terencana, namun justru itu yang bikin road trip ini bakal ngangenin. Pas mulai masuk jalanan Bandung, badan aslinya udah kerasa rontok, pegel di pundak, sama punggung, udah nggak bisa diajak kompromi lagi. Rasanya pengen cepet-cepet rebahan, tapi boleh kali ya malam ini ditutup sama yang anget-anget? Akhirnya mampir makan di Bakso Solo Samrat. Pesen bakso urat lengkap sama dessertnya. Bener-bener comfort food penyambut kepulangan kita. Tapi emang dasar trip penuh kejutan. Lagi nunggu pesenan, tiba-tiba mati lampu. Pas mulai makan, lampunya nyala. Kirain bakal nyala terus, taunya mati lagi. Berasa makan di tempat disco. Tapi pada akhirnya, alhamdulillah nyala beneran. Kejadian konyol kayak gini justru ngingetin kita kalau jalan-jalan itu bukan soal lari nyari kesempurnaan, tapi soal nikmatin semua kejutan yang ada di depan mata. Because life is a journey, not a runaway.